Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait sifat-sifat cahaya sesi pertama gitu. Atau lebih tepatnya kita akan ngebahas terkait pembiasan cahaya. Nah sebenarnya terkait sifat-sifat cahaya itu ada banyak. Mulai dari pembiasan, dispersi, difraksi, polarisasi, dan sampai ke sifat interferensi gitu. Di video kali ini kita akan ngebahas terkait pembiasan. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait pembiasan, kalian pernah nggak sih waktu ada di bibir kolam, kalian lihat nih, kayaknya kedalaman kolam renang itu nggak terlalu dalam gitu. Pas nyebur, ternyata dalam banget dong. Kenapa ya? Apa jangan-jangan ada Nyi Roro Kidul? Nggak juga sih. Jawabannya karena adanya efek pembiasan. Apa sih itu pembiasan? Pembiasan merupakan konsep fisika yang ngejelasin terkait pembelokan cahaya akibat adanya perbedaan indeks bias medium. Loh, apa tuh indeks bias? Indeks bias merupakan rasio antara kecepatan cahaya di ruang vakum dengan kecepatan cahaya di medium gitu. Secara matematis kita bisa tuliskan bahwa indeks bias yaitu N sama dengan C dibagi dengan V, di mana N merupakan indeks bias medium, C adalah kecepatan cahaya di ruang vakum, dan V merupakan kecepatan cahaya di medium nih. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa ya kok cahaya yang merambat di medium itu tuh kecepatannya berubah? Jawabannya karena adanya faktor struktur atom di dalam materi tersebut. Karena struktur atomnya beda-beda, maka resistansi cahaya untuk merambat di medium tersebut juga berbeda-beda nih. Semakin besar resistansi geraknya, maka kecepatan cahaya semakin lambat gitu. Gimana? Terkait definisi indeks bias udah paham lah ya? Nah, buat ngebahas lebih detail terkait pembiasan, kita bisa pakai nih konsep yang namanya hukum Snellius yang bilang bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Perbandingan proyeksi antara sinar datang dan sinar bias yang sama panjang. Maksudnya itu apa sih? Oke, jadi gini ya. Bayangin aja, ini ada dua medium yang berbeda nih. Medium udara dan medium air. Di sini, cahaya yang merambat dari udara ke air, dia tuh akan dibelokkan mendekati garis normalnya nih kayak gini. Di mana theta 1 ini merupakan sudut datangnya dan theta 2 merupakan sudut biasnya. Fakta menariknya adalah semakin besar indeks biasnya, maka cahaya akan dibelokkan mendekati garis normalnya nih kayak gini. Artinya kita bisa tahu nih bahwa indeks biasnya itu tuh berbanding terbalik dengan nilai sinus tetanya gitu. Atau dengan kata lain, indeks bias dikalikan sinus theta sama dengan konstan. Artinya, indeks bias di kejadian pertama yaitu N1 dikalikan sinus theta 1 nih. Sama dengan N2 dikalikan sinus theta 2. Artinya, di sini indeks bias udara dikalikan dengan sudut datangnya yaitu sinus theta 1 sama dengan indeks bias air dikalikan dengan sinus theta 2 nih, yaitu sudut biasnya. Oke deh, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Seorang anak melihat dasar kolam renang dengan sudut 30 derajat terhadap normal bidang permukaan air. Anak tersebut melihat kedalaman dasar kolam hanya 1 meter. Jika diketahui tinggi anak tersebut adalah 165 cm, pertanyaannya adalah berapakah sentimeter bagian tubuh anak yang tidak tenggelam, di mana indeks bias airnya yaitu 1,33. Oke deh, diketahui bahwa nilai theta satunya atau sudut datangnya adalah 30 derajat. Kemudian ketinggian semu yang dilihat oleh anak tersebut adalah 1 meter. Dan tinggi anaknya adalah 165 cm. Kemudian indeks bias udara kan 1 ya. Dan indeks bias air diketahui nilainya adalah 1,33. Yang ditanya yaitu berapa sentimeter bagian tubuh anak yang tidak tenggelam atau kita simbolkan dengan delta H. Kita jawab ya. Kurang lebih tuh gambar masalahnya itu kayak gini nih. Ini merupakan sinar datang nih, kemudian dibelokkan mendekati garis normalnya. Nah, yang kita lihat sebenarnya adalah garis ini nih, yang kuning ini gitu. Di mana memiliki ketinggian yaitu H aksen. Dan jarak dari titik ininya adalah X gitu. Kemudian kalau kita tinjau bagian sinar putih ini atau sinar aslinya adalah yaitu kedalamannya H dan jarak datarnya adalah X nih. Kalau kita gambarkan segitiganya kurang lebih kayak gini nih. Segitiga kecil ini sudutnya adalah ini nih, yaitu theta 1, H aksen, dan bagian bawahnya adalah X. Sedangkan segitiga gede ini nih sudutnya adalah theta 2, di mana
sisi tegaknya yaitu H dan sisi bawahnya adalah X. Kalau kita bandingkan nilai tangannya yaitu tangan θ 1 dibanding dengan tangan θ 2, nilainya adalah yaitu X per H aksen dibagi dengan X dibagi H. Nilai X bisa kita coret ya. Sehingga nilai dari tangan θ 1 dibagi dengan tangan θ 2 nilainya adalah H per H aksen. Atau kedalaman asli dibagi dengan kedalaman semuanya yaitu H aksen. Kita simpan persamaan 1. Di sini kita harus tahu dulu nih. Yaitu di sini nilai θ 1 kan udah tahu ya. Adalah 30 derajat. Tapi θ 2 tuh nggak tahu berapa nilainya. Buat tahu berapa nilainya kita harus paham dulu deh konsep yang namanya hukum Snellius. Yaitu N udara dikalikan dengan sinus θ 1 sama dengan N air dikalikan dengan sinus θ 2. Indeks gas udara adalah 1 dikalikan dengan sinus 30 derajat sama dengan 1,33 dikalikan dengan sinus θ 2. Sinus 30 kan bernilai setengah ya. Jadinya setengah sama dengan 1,33 dikalikan sinus θ 2. Sinus θ 2-nya bernilai 1 dibagi dengan 2 dikali 1,33 nilainya adalah 1 dibagi dengan 2,66 nih. Nah kalau kita arkuskan nilai dari sinusnya adalah sekitar 22 derajat gitu. Oke deh, kita udah tahu nih sudut biasnya adalah 22 derajat. Kita bisa masukkan ke persamaan 1. Jadinya tangan 30 dibagi dengan tangan 22 sama dengan kedalaman asli dibagi dengan kedalaman semuanya yaitu 1 meter. Tangan 30 kan nilainya adalah sepertiga akar 3 gitu ya. Dibagi dengan 0,4 sama dengan H. Berarti nilai H-nya yaitu sekitar 1,44 meter. Atau setara dengan 144 cm nih. Ternyata kedalaman aslinya adalah 144 cm. Berarti bagian tubuh anak yang tidak tenggelam yaitu delta H sama dengan tinggi anaknya dikurangi dengan kedalaman aslinya yaitu H. 165 dikurangi dengan 144. Nilainya adalah 21 cm nih. Ini merupakan bagian tubuh anak yang tidak tenggelam yaitu 21 cm. Dari sini kita tahu ya yang awalnya kita kira kedalamannya 1 meter. Ternyata kedalaman aslinya yaitu 144 cm. Jadi buat kalian yang mau berenang, hati-hati ya. Oke, jadi kurang lebih itu ya sifat-sifat cahaya terkait pembiasan nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!